pakai segini berani. Ada hubungan dengan kita semua, baik itu saudara seagama seiman atau dimanapun berada, dengan keberkahan majelis ini, keberkahan Imam Al-Ghazali, semoga hajat tujuan orang tua kita, guru kita, dan termasuk hajat tujuan kita semua dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sama-sama lanjutkan penyampaian Imam Al-Ghazali masih tentang adab bersahabat, menjadikan sahabat. Yang kelima, sekarang yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah. Beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, al-khamisatu, yang terakhir, yang kelima dari yang lima, yang terakhir, asidku adalah sidik atau jujur. Fala tashab kadaban, maka kamu jangan bersahabat dengan orang pendusta. Istri dalam syarahnya, asidku fil maqal wal i'tiqad, yang jujur di dalam ucapan dan juga jujur dalam i'tiqad. Masalah i'tiqad itu ya bagian. Berarti selain kita memperhatikan cara-cara bersahabat, menjadikan sahabat harus sesuai dengan yang sudah disebutkan, yang 4. Sekarang yang kelima juga kita harus memperhatikan orang yang hendak kita jadikan sahabat itu harus orang yang jujur di dalam ucapan dan jujur di dalam etikot. Fala tashab kadaban, maka kamu jangan bersahabat, jangan menemani, jangan berteman dengan orang yang kadaban. Sekat mubalaghah. Kadaban, sekat mubalaghah artinya orang yang tukang berdusta. Ai kasirul kidbi fil maqal. Banyak berdusta dalam ucapannya, banyak bohongnya. Kalau ngomong itu tukang bohong. Tukang bohong ini jangan dijadikan teman, kata Imam Ghazali. Fa innaka minhu gurur, karena kalau kamu menjadikan teman orang pembohong, kalau kamu menjadikan orang pembohong sebagai teman, nanti kamu bisa jadi tertipu, terperdaya. Jahlun bil umur wa ghaflatin anha, sehingga sulit masalah-masalah, urusan-urusan yang berkaitan dengan dia itu dipastikan kebenarannya. Omongannya susah diyakini kebenarannya. Kalau dia cerita juga tentu susah diyakini, sehingga kita akan goplah, lalai. Fa'innahu mislat tarab, karena orang pendusta ini bagaikan apa sarap itu? Fata morgana. Bagaikan fata morgana. Fata morgana itu kan kalau terbit itu di siang hari dalam keadaan habis hujan, ya kan? Fata morgana. Siang hari.
bifatil mim wa ta'ai li anal kadzaba sifatu ka sifati sarab alladzi tarahu nisbat nahar kanahu ma'un. Mata fata morgana orang pendusta itu, tukang bohong itu, sifatnya dia kasifati sarab, persis seperti sifatnya fata morgana. Alladzi tarahu nisbat nahar, yang kamu lihat di siang hari, di pertengahan siang. Ka'annahu ma'un, seolah-olah air, padahal bukan. Terlihat air padahal bukan. Nah, sifat orang pembohong itu seperti itu. Terlihat baik padahal tidak baik. Terlihat peduli padahal tidak peduli. Yuqarribu min kal ba'ida wa yub'idu min kal qariba. Sifat tukang pembohong itu sesuatu yang jauh dia dekatkan, sesuatu yang dekat dia jauhkan. Yang dekat dijauhkan, yang jauh didekatkan. Artinya kan tidak sesuai, harusnya yang dekat memang sudah. Yang jauh dari kamu didekatkan, wa yub'idu min kal qarib, dan yang dekat dari kamu dijauhkan. Artinya sulit dipegang, tindakannya, ucapannya sulit dipegang. Kan ibarat mata morgana, kamuflase. Wala tashab al-mubtadi'ah. Lalu kemudian kata Syekh Nawawi, ini Syekh Nawawi memberikan tambahan, wala tashab al-mubtadi'ah. Kata Syekh Nawawi, kamu juga jangan berteman dengan mubtadi. Mubtadi itu pelaku bid'ah. Bid'ah ini kalau kita merujuk kepada referensi dari kitab kita, keterangan ulama dari kitab-kitab banyak, dan tentunya ulama yang benar-benar ulama ya, yang memang pakar di bidang-bidangnya. Contoh di antaranya kitab yang menjelaskan tentang bid'ah ini di dalam I'anatul Talibin ada penjelasannya. Selain kitab-kitab yang banyak, yang lain yang tidak sedikit dan yang banyak. Nah, di dalam kitab I'anatul Talibin kalau nggak salah di juz pertama di bagian akhir dijelaskan bahwa bid'ah itu ada bid'ah wajibah, ada bid'ah muharramah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah makruhah. Secara garis besar ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Secara garis besarnya dua, dan dua dipecah lagi. Jadi 4, ada bid'ah wajibah, ada bid'ah haramah, ada bid'ah makruhah, mandubah, dan bid'ah jaizah. Bid'ah wajibah contohnya seperti Al-Quran, mushaf. Dulu kan di zaman Nabi belum terbentuk menjadi mushaf.
maka ada dikenal mushaf Utsmani. Dan para sahabat ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman punya masing-masing mushaf. Ada. Cuma yang kita kenal sekarang sampai saat ini kita lihat, kita rasakan manfaatnya itu mushaf Utsmani. Ketika zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar sudah ada mushaf. Cuman beliau-beliau belum berani memperlihatkan menceritakan ke masyarakat luas. Nah, sehingga pada saat Sayyidina Abu Bakar belum ada dilepas, belum dikenal, belum pada saat Sayyidina Utsman, baru atas usulan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, dan ini pun dibantah tadinya oleh Sayyidina Abu Bakar, khawatir itu termasuk ke dalam golongan bid'ah gitu. Mengada-ngada sesuatu yang tidak ada di zaman atau di masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijelaskan oleh Sayyidina Umar, tujuannya yaitu untuk melestarikan Al-Quran. Kasarnya, wahai Abu Bakar, sekarang di masa kita mungkin hal ini tidak terlalu dibutuhkan. Tapi kita ini regenerasi ke depan, akan ada anak cucu kita ke depan. Bisa jadi setelah generasi kita sahabat ada tabi'in, generasi cucu kita tabi'in. Ada di antara mereka yang masih hafal di luar kepala, tapi Anda misalkan bisa nggak menjamin generasi seterusnya ada yang terus hafal di luar kepala? Lalu bagaimana supaya mempertahankan kalimat samai ini, ajaran Allah ini, nilai-nilai Allah ini? Nah, karena alasan itulah aku khawatir nanti Islam akan lemah ketika pedomannya sudah tidak ada lagi di pribadi-pribadi muslimnya. Kemudian disepakatilah singkat cerita di zaman Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Utsman kan terbunuhnya lagi buka Al-Quran, lagi mutolak Al-Quran, kemudian dicetak menjadi 4. Dipegang beliau 1, kemudian dikirim ke beberapa gubernur di Mesir, kemudian di Irak, di Baghdad, dan di Mekah, Madinah 4. Itu termasuk yang dipegang oleh beliau. Nah, ini bid'ah di zaman Nabi, tapi wajib. Kenapa? Karena demi menjaga kelestarian ajaran Islam yang dimuat di dalam Al-Quran sebagai pokoknya gitu. Andai tidak ada itu, termasuk harkat yang ada di dalam Al-Quran itu bid'ah. Dulu belum ada, sehingga ada riwayat di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengirimkan delegasi sahabat, salah seorang sahabat ke salah satu gubernur. Nah, oleh delegasi itu Sayyidina Umar dititipi kertas. Di dalam kertas itu tertulis alif, kemudian kayak kod. Nah, tujuan Sayyidina Umar, akbillah, terimalah dia, sambutlah dia. Tujuan Sayyidina Umar, kata-kata Sayyidina Umar hendaknya ucapannya seperti itu. Tapi oleh pihak sana salah paham. Ya, uktul anhu atau uktullah. Suruh dibunuh kan jauh tuh. Sehingga
Si penerima surat ini kaget, masa iya gubernur nyuruh bunuh utusannya? Untungnya masih berpikir jernih. Ntar dulu, aku takut salah paham. Ngirim lagi utusan ke Sayyidina Umar mempertanyakan surat tersebut supaya lebih jelas. Terbaru Sayyidina Umar di situ kaget. Nah, enggak untungnya. Enggak. Nah dari itulah baru kemudian inisiatif memberikan titik dan harkat di dalam Al-Quran itu, dan memang riwayatnya banyak versi ya, banyak hurufnya, diantaranya seperti itu. Dan ini masya Allah kita rasakan sekarang, andai nggak ada hadis, ya Allah kan gitu. Itu bid'ah wajibah. Kemudian bid'ah muharramah. Bid'ah muharramah itu menyangkut masalah itikad. Makanya di dalam keterangan lain juga bid'ah itu ada dua. Bid'ah lugawi, bid'ah syar'i. Bid'ah lugawi yang menyangkut sesuatu yang seperti sekarang kita pakai pakaian seperti ini. Bid'ah tidak ada zaman Nabi. Peci kita seperti ini, bid'ah di zaman Nabi. Makanan kita beras, ya, bid'ah. Zaman Nabi nggak makan beras, apalagi kentang, apalagi balitung, gitu. Dan roti yang sekarang, roti zaman Nabi beda. Tapi itu lugawi, termasuk bentuk masjid sekarang. Kalau kita maknai semua bid'ah itu sesat, masya Allah repot, sempit gitu nantinya pemahaman, dan itu menyulitkan, akan timbul doror kepada kita. Sedangkan jelas-jelas di dalam hadis dikatakan la doror wala diror. Luas lah kalau dijelasin semua sih. Intinya singkatnya apa ya, makna bid'ah itu tidak sempit gitu, tidak sempit sebatas bid'ah dolalah saja, tapi ada juga yang hasanah. Oh iya, kalau misalkan masalah-masalah hanian, tapi kalau masalah akidah nggak bisa, nggak ada toleransi. Masalah yang berkaitan dengan ibadah, Al-Quran memang nggak ada kaitan dengan ibadah, iya kan? Ini yang doa yang berkaitan dengan ibadah. Terus Al-Quran kan kaitan dengan ibadah. Tarawih kaitan dengan ibadah. Tarawih dulu tidak berjamaah. Itu. Intinya ya para ulama terdahulu enggak gegabah merumuskan, menjelaskan bid'ah tersebut secara demikian gitu uraiannya. Rasakan atas hasil ijtihad keilmuan beliau-beliau yang tentu kita ini jauh di bawah beliau-beliau. Kemudian bid'ah wajibah, muharramah, kemudian bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah banyak. Termasuk menghias masjid, makruhah. Menghias masjid salah satunya banyak. Terus bid'ah mandubah banyak juga, pukul, baca doa bareng. Bid'ah jaijah, kita pakaian terakhir ya jaijah, jahit bid'ah tapi jahit boleh. Terus makanan kita sambal ya, ininya alas nanti coet,
Jaiz boleh, itu zaman Nabi nggak ada, apalagi sambal terasi ya. Jaiz itu boleh. Warna pakaian kita, bentuk pakaian kita, termasuk ngaji pakai meja, ya kan? Belajar pakai meja, jahit silakan selama itu ada manfaat. Gitu kan. Itulah banyak. Yang dimaksud di sini para tashab mubtadi yang tidak boleh dijadikan teman, yaitu ahli bidah muharramah. Yang ahli bidah, pelaku bidah, bidahnya bidah muharramah. Muharramah ini juga maknanya luas, termasuk beritikad yang berselisih atau bertentangan dengan etikadnya ahli sunnah wal jamaah. Itu juga ahli bid'ah. Meyakini orang-orang meninggal memberikan, orang-orang yang sudah meninggal bisa memberikan pertolongan kepada kita. Itu etikad ahli bid'ah. Kuburan meyakini bisa memberikan manfaat kepada kita, itu juga ahli bid'ah. Dan kita ahli sunnah wal jamaah datang ke pekuburan bukan mau minta tolong, tapi menjalankan perintah Nabi zur wala ta'zur, dan mengambil ibrah dari pekuburan. Nah ini tipis bedanya. Gitu. Nah walaupun kita ahli sunnah wal jamaah meyakini hal itu, tapi kalau datang ke pekuburannya dengan niat mengambil pertolongan atau meminta pertolongan kepada kuburan tersebut, ya berarti kita secara tidak sadar sudah menjadi pelaku ahli bidah. Gitu. Karena di dalam ahli sunnah juga tidak diajarkan, tidak dibenarkan kita datang ke pemakaman walaupun itu wali sekalipun tujuannya untuk meminta pertolongan. Tidak. Berarti kalau kita yang mengaku ahli sunnah seperti itu, tanpa sadar kita sudah lepas dari ahlus sunnah. Iya, paham ya? Fala tashab wala tashab al-mubtadi. Fasuhbatuhu khatrun li sirayatil bid'ati ilaih. Bersahabat dengan ahli bid'ah ini adalah suatu bahaya. Kenapa? Karena itu tadi sirayatil bid'ah ilaih. Khawatir nanti bid'ahnya menjalar. Orang Sunda bilang tepak nular ya. Supaya perilaku bid'ahnya itu tidak menular kepada kamu, maka kamu jangan bersahabat dengan ahli bid'ah. Wala tashabil bakhil, dan jangan bersahabat dengan orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu ya pelit. Fa'innahu yaqta'u bika ahwaja ma takunu ilaih. Karena dia bisa memutuskan sesuatu yang kamu butuhkan. Wala tashab al jaban, dan kamu jangan bersahabat, jangan menemani orang yang jaban, pengecut, penakut. Jadi yang penakut jangan jadikan teman. Fa innahu yusalimu wa yadurru inda syiddah. Karena dia bisa membiarkan kamu di dalam bahaya dan dia kabur ketika
dalam kondisi bahaya. Jadi bukan membantu kita, malah dia pergi meninggalkan kita ketika bahaya, bukan bareng-bareng menghadapi bahaya itu, malah dia bisa membiarkan kita sendiri dalam bahaya dan dianya sendiri kabur pergi. Nah, itu kan bukan teman yang baik seperti itu, hanya cari enaknya doang. Makanya kata Sayyidina Nawawi, jangan jadikan teman orang yang penakut. Wala'ala ta'dumu ijtima'a hadhil hisab. Nah, barangkali bisa jadi kamu tidak dapat menemukan yang disebut ini. Bisa jadi kamu kehilangan. Kehilangan itu kan tidak mendapati ya, tidak menemukan. Kehilangan. Barangkali kamu kehilangan berkumpulnya hadhil hisab yang disebutkan tadi. Bi sukanil madaris, di dalam penghuninya madrasah-madrasah. Artinya bisa jadi di madrasah sekalipun kamu bisa menemukan kriteria sahabat yang 5 yang disebut ini. Walaupun itu santri, walaupun itu guru, bisa jadi tidak memiliki kriteria sahabat yang bisa dijadikan layak dijadikan sahabat yang disebut tadi. Ini Imam Ghazali yang ngomong. Santri cuma namanya doang santri, pelajar cuma namanya doang pelajar, tapi hatinya hati munafik, hatinya hati pengecut, bukan yang pemberani. Bisa jadi kamu tidak akan menemukan itu di madrasah-madrasah. Yang ada di madrasah siapa? Ya kan? Itu cakepnya bahasa Imam Ghazali itu. Balaghah. Saking balaghahnya bahasa beliau. Tinggal kita berpikir yang ada di dalam madrasah siapa? Ya kan? Emang madrasah tempat tinggalnya siapa? Iya. Yang dalam kata lain itu tadi, walaupun pelajar sekalipun, santri sekalipun, bahkan di ustadznya, mungkin kamu tidak menemukan itu di mereka. Wal masajid, bahkan ada wal masajid dan di masjid-masjid. Kamu tidak bisa menemukan kriteria sahabat sejati ini di para penghuni masjid. Ini Imam Ghazali kan menjamin ahli masjid, ahli madrasah. Ya, Masya Allah. Wahum al-ubad, padahal ahli masjid ini wahum al-ubad, kata Sayyidina Nawawi. Beliau al-ubad, tukang ibadah. Artinya bisa jadi kamu tidak menemukan di ahli ibadah sekalipun, yang sehari-harinya ibadah, bisa jadi tidak memenuhi kriteria sosok sahabat sejati. Nah, dalam kondisi demikian, fa'alaika bi ahadi amroin, kamu dihadapkan pada 2 pilihan. Tuh, di lingkungan majelis nggak ada teman yang memenuhi kriteria, di masjid nggak ada, apalagi di luar, ya kan? Apalagi di mana-mana, bahkan di madrasah dan masjid pun sulit ditemukan kriteria sahabat sejati sesuai yang disebut tadi. Nah, ketika kondisinya seperti itu,
fa'alaika bi ahadi amrayn, maka kamu dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, imal ujlah wal infirad. Kamu bisa ujlah atau menyendiri. Artinya membatasi diri. Pergi kemana misalkan, atau enggak pergi di rumah tapi membatasi diri, cukup di rumah ataupun bergaul seperlunya. Fafiha salamatu minal ismi, maka dengan ujlah itulah kamu bisa selamat dari dosa. Apalagi zaman sekarang bergaul secara fisik enggak, tapi di dunia maya kita kebagian virusnya. Ya, hati-hati, masya Allah. Padahal ketemu sama orang yang belum, kita udah percaya aja sama beritanya. Awas, hati-hati. Kenal aja si fulan yang menyebar berita itu, enggak kita. Tapi kita percaya dan ikut menyebarkan lagi. Awas, hati-hati. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu, itu Allah sudah menegaskan. Kita nggak tahu dah. Jangan merasa tahu. Dan jangan masuk, jangan ikut campur, jangan terlibat. Wa imma an takuna mukhallatatu ma'a syuraka'i bi kadhi salihim. Tadi pilihannya ujlah, menyendiri. Sekarang kedua, wa imma an takuna mukhallatatu ma'a syuraka'i bi kadhi salihim. Atau bisa juga kamu bergaul dengan teman-teman kamu bi kadhi salihim, sesuai dengan kadar tingkah mereka. Bagaimana mengetahui kadar tingkah teman ini? Sama Imam Ghazali di Tafrid, bi an ta'lama anal ikhwah salasah, yaitu kamu tahu bahwa saudara itu ada tiga. Saudara garis miring teman, garis miring sahabat. Cara bicara saudara dalam Islam yaitu mencakup pertemanan dan persahabatan. Yang tiga, kamu harus tahu bahwa sahabat itu, saudara itu ada tiga. Pertama, akhun li akhirati. Kedua, akhun li dunia. Ketiga, akhun li ta'anus. Li ta'anus bih. Saudara untuk akhirat, saudara untuk dunia, saudara untuk sekedar penenang hati supaya betah gitu. Nah, itu tiga. Nah, tinggal kita pilih menjadikan saudara ini sebagai apa. Kita menjalin persaudaraan itu dengan atas alasan apa? Tujuannya apa? Apa untuk akhirat? Apa untuk dunia? Apakah sekedar untuk penghilang suntuk, jenuh gitu. Ahun li akhiratik fala turai. Ketika kita menjadikan teman, saudara kita, saudara li akhiratik, untuk tujuan akhirat, fala turai illa ad-dina, maka yang kita lihat, yang kamu lihat agamanya.
Kita berteman itu tujuannya untuk akhirat misalkan. Kita cari teman itu tujuannya untuk akhirat. Maka ketika kita mencari teman, menjadikan teman tujuannya akhirat, maka jangan lihat apa-apa, lihat agamanya. Bagus nggak agamanya? Gitu. Bagaimana agamanya? Orang yang teguh bukan terhadap agama. Orang yang istiqomah bukan di dalam agama. Wa ahun li dunya. Kedua, saudara untuk dunia kamu. Nah, ketika kita menjadikan teman, mencari teman untuk dunia, fala turai fi ilal khuluqul hasan. Maka jangan dilihat kecuali yang dilihatnya adalah pribadi yang baik. Pribadi yang baik dalam masalah pertemanan. Wal ahwalil muadiyah ilal khairat, dan tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang memang mengajaknya kepada kebaikan. Lihat itunya. Wa akhun lita'nasu bifatin nun. Lita'nasu alias kuna galbu, yaitu untuk tujuan penenang hati. Teman sebagai penenang hati, obat jenuh lah ibaratnya, obat suntuk ya. Ada teman ngobrol, ada teman berkeluh kesah, ibaratnya gitu, teman curhat misalnya. Nah, fa innahu fala turahi fi ila salamah min syarri. Maka kamu jangan melirik, jangan melihat dia kecuali yang kamu lihat dari dia adalah as-salamah min syarri, selamat dari keburukannya. Ya, artinya kita harus peka sisi yang tidak baik dari dia itu apa, gitu. Aidulmih wa fitnatih, yaitu dolim dan fitnahnya. Harus harus tahu buruknya dia apa. Karena harus sekedar untuk menghilang jenuh ya sebatas itu. Lebih dari itu tidak. Sekedar teman ngobrol misalnya, sekedar teman ngopi misalnya. Wa khubusih, dan keburukannya, perdayanya, khadi adih, itu perdayanya. Kita tahulah dia ini bagaimana. Qala Abu Dzar radhiyallahu taalaan, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taalaan berkata, al-wahda khairun minal jalisi su. Menyendiri lebih baik ketimbang teman duduk yang buruk. Daripada bergaul, daripada kumpul dengan teman yang buruk, lebih baik sendiri. Wal jalisu salih, teman duduk yang saleh, khairun minal wahda, lebih baik daripada sendiri. Artinya kita lihat, kalau memang dia soleh ya bergaul dengan dia, jangan sendiri. Gitu. Kalau teman duduknya nggak soleh, buruk, ya sudah, lebih baik sendiri. Gitu. Jadi nggak mutlak harus sendiri, nggak mutlak harus lepas dari pergaulan, enggak disesuaikan. Wanas wallahu a'lam, sifatnya kalau dilanjut juga kemana-mana. Kita cukupkan dulu, insyaallah nanti yang dulu kita lanjutkan biar lebih seru. Daripada sekarang dilanjut ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kelanjutan kajian mereka yang masih terkait dengan cara kita memilih teman.
maka bagaimana dijelaskan Abah tadi caranya bahwa ketika kita akan sana betul teman-teman yang bahkan di masjid ya, di masjid yang 5 kriteria yang kemarin sudah bahas susah ya, maka minimal kita mempunyai rasa ya untuk selektif dengan apa tadi cari teman urusan kita perkecil lagi cari spesifik lagi ya cari teman untuk urusan akhirat ya maka dilihat agapannya ya. Lalu kalau kita jadi teman yang untuk urusan dunia tadi saya bilang dari yang akhlaknya baik atau dari teman yang buat senang orang sekedar bilang itu suatu saya kalau mau yang penting kita terhindar dari buruk-burukannya ya itu buat supporting kita agar semakin hati-hati dalam memilih teman karena kita akan nanti terpengaruh dengan siapa kita hidup ya kita akan bersama dengan ya teman kita hidup ya, di akhirat nanti makanya semoga kita jaga kepada Allah dari memilih teman-teman yang salah ya, kalau tidak ingin jadi nanti orang-orang soleh ya kalau guru mager datang ya itu duduk sama guru insya Allah lebih baik ya, dibanding kita sendiri di rumah tapi kalau nggak ada yang orang yang baik ya dengan kita sendiri ya di rumah ya. Jadi sampai begitu semoga kita bisa semakin menambah pemahaman kita kedudukan dalam bersosialisasi dalam berteman dan semoga Allah menjadikan kita karena pilihannya yang senantiasa istiqomah hadir di majelis ilmu agar semakin mengerti memperkaya pemahaman kita terkait hubungan kita dengan sesama manusia. Kita doakan buat kita bukan untuk Yesus Musaki semoga Allah memberikan kesehatan afiat buat beliau, Allah memberikan kemudahan segala urusannya, Allah memberikan keberkahan ilmunya dunia akhirat dan selalu diberikan ya kesabaran dalam kita semua saat ini. Mungkin aku di apa terus bahwa Allah bisa memberikan kesalahan yang beliau untuk segala urusannya, lalu memberikan dunia akhirat serta jadi bisa bekerja dalam dunia kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kami dengan doa penutup majlis, informasi untuk kegiatan zikir Sabtu subuh besok pagi insya Allah bertempat di Masjid Al-Mujahidin Pasir Bukit Palem. Semoga kita khususnya jamaah Bukit Masjid Sinai bisa hadir untuk bersama kita berzikir istiqomah dan doa ini ya. Baik kita sekarang yang membaca doa penutup majlis. Ya Rabbana ta'afna bi annana ta'afna wa annana asrafna ala la asrafna fatub alaina taubat taksilu kulla awal wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sahbah wal muslimina ajma'amina rabbi asma' fadlan wajudan ala bittisabi fitnah bil mustafa rasuli nata bi kulli suri bil mustafa rasuli nata bi kulli suri bil mustafa rasuli nata bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi atal haqqi wa alihi wa sahbihi aidana tasis suhbi walhamdulillahi bil bari wa tanahi Al-Mahfud ala wali min qabli La ilaha illallah Al-mawjudu fi kulli zaman La ilaha illallah Al-ma'budu fi kulli makan La ilaha illallah Al-mazkuru bi kulli lisan La ilaha illallah Al-ma'rufu bil ihsan La ilaha illallah
كل يوم هو في شعر لا إله إلا الله الأمان الأمان من دوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا كريم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك الكريم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمتك إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا وجعل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم واجعل أولادنا صالحين آخر القرآن والسنة حافظ والحياة والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.